Rahayu, Rahayu, salam budaya, salam pecinta pusaka untuk semua saudaraku yang ada di Indonesia ataupun yang ada di luar negeri. Kembali lagi bersama saya, Vicky Wijaya. Nah, kali ini saya akan memberikan lagi pemaharan pusaka yang jaminan original sepuh. Bukan keris kamardikan, bukan keris baru, bukan keris prosesan, dengan mahar di bawah 1 jutaan. Atau bisa dikatakan mahar 1 jutaan, seperti itu saudara. Ini untuk kelas-kelas pemula, pecinta pusaka yang masih pemula, masih baru belajar, ataupun untuk mahasiswa, pelajar yang masih bisa menjangkau untuk memahari pusaka. Jadi harapan saya di sini seluruh Indonesia itu bisa memiliki pusaka. Karena apa? Pusaka adalah warisan leluhur kita, leluhur bangsa Indonesia yang memiliki nilai-nilai, makna dan sambungan doa dari para leluhur yang harus kita jaga, harus kita rawat. Jadi jangan berkecil hati untuk saudara-saudara, apapun profesi Anda, apapun latar belakang Anda, ketika Anda mencintai budaya, mencintai pusaka, pasti akan mendapat berkahnya dari leluhur. Dan pusaka itu tidak harus mahal, sesuai kemampuan kita dalam memaharinya. Yang paling penting dalam proses pemaharan adalah kita ikhlas memahari pusaka dan mau merawat, apalagi juga mau mempelajari filosofi, nilai-nilai kehidupan yang ada dalam pusaka untuk bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Itu akan menjadi luar biasa, memperbaiki nilai akhlak, termasuk kelakuan baik, untuk kemaslahatan Nusantara Indonesia kita bersama. Ya, ini beberapa pusaka kemarin kita hunting juga ke desa. Beberapa pusaka, ada beberapa pusaka ini yang sudah saya dapat. Ini jaminan sepuh, jangan khawatir. Kita akan detailkan sebentar lagi. Ikuti, simak, kita akan detailkan bahas pusakanya satu persatu. Terus kita juga ada pusaka, salah satu pusaka yang kelasnya lumayan, masterpiece. Ini pusaka Mataram HB sepuh, saya maharkan cukup sangat terjangkau juga. Ini karena nanti ya kita lihat detailnya. Anda bisa mempelajari dari sini, membedakan kualitas pusakanya, kualitas besi, pamornya. Pusaka ini ada kelas-kelasnya. Ya, ibarat kita mau beli mobil, mobil itu pun juga ada kelas-kelasnya. Ada yang misalnya Avanza, Xenia. Terus kemudian yang di atasnya lagi ada Innova, ada Fortuner, ada Mercy. Di pusaka pun seperti itu saudaraku. Tetapi yang pasti kandungan nilai-nilai filosofinya itu sangat luar biasa. Dan semua pusaka, saya yakin pusaka itu bagus karena berisi harapan doa dari sang empu dan pemilik sebelumnya. Dan memang menjadi warisan untuk kita sebagai penerus generasi Nusantara, harus menjaga dan merawat warisan leluhur kita. Oke, mungkin itu ya saudaraku ya. Kita bisa langsung detailkan pusakanya. Bentar lagi kita detailkan, kita bahas satu persatu beserta maharnya. Nah, ini pusaka yang pertama saudaraku. Ini kita lihat ya saudaraku ya. Dapurnya brojol. Kenapa brojol? Ini di sini ada pijetan tanpa tikel alis, tanpa tingil, dapur keris lurus. Ya. Nah, kalau kita lihat pamornya di sini, ini ada batu lapak. Ya. Atau orang Jawa Timur nyebutnya bungkem. Ya, tembus bolak-balik. Batu lapak, pamor batu lapak dipercaya tuahnya adalah tolak balak dan perlindungan. Ya. Sedangkan pamor yang atas ini pedaringan kebak. Ya, ini ada wengkon seperti wengkon isen kok, pedaringan kebak, wengkon isen ya. Wengkon isen itu filosofinya, wengkon itu adalah pamor yang seperti pagar ya, pagar di ujung-ujung sini mendekati selorok. Di dalamnya ada isinya, wasputa. Nah, ini ada isinya. Di sini ada wengkonnya, ini wengkon. Seperti membentuk pola pagar mengelilingi bila ini, sedikit lah ini. Ya, saudaraku. Kalau tangguhnya ini Tuban Mataram, sepuh sekali.
Tuban Mataram. Jadi tuahnya di pusaka ini ada tuah perlindungan, tolak balak, beserta tuah kerejekian. Nah, untuk mahar pusaka ini Rp900.000 saja saudaraku. Tapi nanti ongkir dibayar di tempat, dibayar oleh yang memahari pusakanya. Jadi kita dalam pemaharan pusaka ini yang penting keris ini sepuh dulu, sepuh dan original, tanpa owahan ya saudaraku ya. Ini warangkanya, sandang walikat sudah kita cuci, jadi pusakanya bersih. Nah, ini pusakanya. Oke, yang selanjutnya ini kita tutup, kita masukkan. Selanjutnya ada pusaka berikutnya, ini sandangannya ya saudaraku. Nah, ini juga brojol saudaraku, pamornya keleng atau hitam. Nah, pamor keleng itu tanpa pamor ya saudara, jadi seperti ini, warnanya hitam saja. Pamor keleng dipercaya tuahnya itu adalah perlindungan dan tuah khusus yang disembunyikan oleh sang empu. Jadi ketika pembuatan benar-benar pusaka ini dimurnikan semurni-murninya oleh sang empu. Ini terlihat pamornya keleng, dapurnya juga brojol tanpa tikel alis, ini pijetan lurus, gandik lugas ya. Keleng. Dapur brojol kenapa banyak dijumpai saudaraku? Karena dapur ini tidak pemilih ya saudaraku, cocok untuk profesi apapun. Cuma ada pecinta tersendiri yang memang biasanya fanatik mencari pamor-pamor seperti ini, keleng, hitam, hitam legam, agak keabu-abuan. Ini kalau ini tangguhnya Tuban Mojopahit saudaraku. Kita lihat kurusinya, pasikutan dan jenis besinya, ini Tuban Mojopahit. Pamornya keleng. Nah, kualitas besinya ya ini sepuh, original. Ini untuk ini, yang ini maharnya Rp650.000 saja saudaraku. Sudah mendapat pusaka yang sepuh, original, tanpa campur tangan manusia sekarang, campur tangan manusia modern maksudnya. Jadi pusaka ini, yang pusaka original ini contoh-contohnya saudaraku. Jadi beli pusaka tidak harus mahal, yang penting Anda pelajari dulu. Memang ada pusaka yang mahal, yang kualitas memang tus, dapur langka seperti dapur Nogo, seperti keris-keris dapur pamor-pamor miring, memang langka dan memang mahal ya. Kalau pusaka-pusaka seperti ini saya memaharkan standar saja, yang masuk akal ya. Oke, berikutnya kita lihat. Nah, ini rangkanya, ini Jawa Timuran ya, rangka Gayaman Jawa Timur, kayu timoho, lawasan, masih dari desa saudaraku. Nah, ini juga pamor keleng saudaraku. Wah, lihat besinya, ini kualitas besinya. Dapurnya tilam upih karena di sini ada tikel alisnya, pijetan lah, ini tikel alis, ini namanya tikel alis saudaraku. Ya saudaraku ya, ini tikel alis jeglong, street, ini pijetannya. Dapurnya juga dapur lurus. Nah, ini gonjonya, ini pamornya ini kendit saudaraku. Nah, ini ada terlihat pamor kendit melingkar. Gonjo kendit seperti ini biasanya disebut gonjo Mas Kumambang. Pamor gonjo Mas Kumambang pada kendit dipercaya tuahnya mempermudah kerejekian. Kalau kita lihat karakter materialnya, ini pamornya juga keleng saudaraku, hitam ya saudaraku. Ini agak panjang pusakanya, hampir corok, gagah. Dapurnya tilam upih. Tilam upih itu juga cocok untuk siapapun, bukan pusaka pemilih. Tangguhnya Tuban, besinya Tuban. Ini Tuban Mojo Akhir, bisa juga masuk Tuban Mataram Senopaten, Mataram yang awal ya. Besinya sepertinya besi hurap. Ini kondisinya belum dicuci warangan. Nah, cuma warangkanya, kondisi pusakanya ini sangat utuh, besar, gagah. Nah, untuk yang satu ini maharnya di angka Rp850.000 saja. Ini kualitas besinya juga lumayan nih saudaraku ya.
Ya di sini ada kurusi, cacat sedikit wajar. Yang penting masih dalam batas wajar, tidak lubang pusakanya, tidak megat wojo ya saudaraku ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ya, yang kemarin ini juga masih tersedia. Yang kemarin kita review sebagian sudah banyak yang termahar, cuma yang ini pattern masih tersedia saudaraku. Ini mahal 500.000. Pattern bisa masuk tas seperti ini. Dapurnya brojol tapi iras. Yang dimaksud iras itu ini gonjonya nyambung sama bila nyambung, tidak pedotan. Ini tangguh Mojopahit ya, saudaraku ya, masih tersedia pusaka ini. Wingit pusakanya meskipun kecil, mahalnya 500.000. Nah, pusakanya wingit saudaraku. Gerimpis ini wajar kurusi. Mojopahit sudah berapa ratus tahun sejak dari sekarang ya saudaraku ya. Ini masih tersedia, silakan. Kemudian ada lagi jimatan. Nah, ini belum kita buatkan warangka. Ini tangguh-tangguh Madiun pesisir. Modelnya ini dapur tombak godong suru, cuma jimatan. Biasanya cuma dimasukkan kain, dimasukkan tas buat sikep. Ya, ini seperti ini tombak ini bukan tombak buat perang, ini jenisnya tombak tayuan. Tombak yang mengutamakan sisi isoteri, bukan sisi garap. Kalau kita lihat pamornya, ini pamor pusar bumi saudaraku ya, pusar bumi. Nah, ini meskipun kecil, banyak pecintanya biasanya seperti ini. Buat sikep dimasukkan tas. Kalau tuah dari godong suru, pamor pusar bumi dipercaya tuahnya tolak balak dan keselamatan, sarana keselamatan. Sedangkan di dapurnya godong suru ini biasanya pusaka tayuan, ada unsur pengasihannya ya saudaraku, ada unsur perlindungannya. Ini maharnya 450.000 rupiah saja, bisa dirawat. Oke, kemudian yang berikutnya ini juga kemarin baru dapat juga, hunting di desa. Kita buka sudah kita cuci. Dapur brojol. Nah, sayangnya di wadidangnya ini aus saudaraku ya, ini juga ya kurusi. Tapi yang pasti pusakanya jaminan original sepuh dulu. Masalah ini kualitasnya memang aus itu kemakan usia kurusi. Jadi di sini sebenarnya ini sampai sini cuma ini kena kurusi, kurang terawat, jadi agak aus, besinya kemakan usia. Ini pamornya bukan wasuta saudaraku, ini pamornya wengkon saudaraku ya. Wengkon terlihat ya, ini garis ini. Nah, ini garis, kemudian menutup ke sini. Yang atas ini pamornya aus, ini seharusnya ada pamor. Nah, yang sini kan utuh, ini ada pamor wengkon isen. Nah, ukurannya patrem 1 jengkal, 1 jengkal lebih sedikit, di bawah 30 cm, ini termasuk keris patrem. Nah, kondisinya ya seperti ini apa adanya. Maharnya sangat terjangkau, ini 400.000 rupiah saja. Tapi pusakanya jaminan sepuh original. Cuma kondisinya memang kurang terawat. Aus, di sini ada aus, ini wadidang. Seharusnya ini sampai sini cuma aus, termakan usia. Dan gonjonya ini di sini ada putus. Ya, pamor seperti ini, pamor pedaringan ini, wengkon isen ini dipercaya tuahnya juga kerejekian saudaraku. Brojol, keris brojol, cocok untuk siapa saja. Ya, tangguhnya Tuban Mataram. Ya, sudah lengkap warangka, sudah tercuci, tinggal masuk koleksi seperti ini ya saudaraku. Nah, kemudian ada yang masterpiece, 2 masterpiece tadi. Yang pertama kita buka, ini meskipun kecil tapi ini masterpiece, salah satu masterpiece yang di sini di kelas pemula. Nah, ini adalah keris naga kikik Madiun. Naga kikik Madiun seperti ini saudaraku, tanpa selorok. Tapi naganya berbeda dengan naga kikik Gresik yang kemarin kita review ya. Kualitas naganya sudah nampak sangat detail, garapnya bagus, gonjonya Mas Kumambang. Di sini pamornya bendo segodo. Ada sebagian pendapat melati, cuma ini karena besar dengan ukuran wila segini, ini termasuk bendo segodo. Bendo segodo itu pamor kerejekian. Ya, ini lebih detail.
Naganya wingit ya saudaraku ya, ngemut emas ini. Wingit primitif, naganya masih primitif, naganya mediun. Karakter besinya kan berbeda dengan naga gresik yang kemarin kita sudah bahas. Looknya ini look 7 nogo kekik mediun look 7. Biasanya memang look 7 itu kan pitulungan ya. Harapannya akan selalu mendapat pertolongan dari Sang Pencipta. Tapi hendaklah kita sebagai manusia juga saling tolong menolong kepada manusia yang lain. Nah, nogo kekik mediun sangat legendaris. Dipercaya tuahnya ampuh untuk perlindungan, tolak balak, dan juga ada unsur kewibawaannya. Apalagi di daerah Jawa Timur, di Probolinggo, nogo kekik ini biasanya menjadi ageman para lurah, para camat, bahkan sampai DPR itu fanatik pada pusaka nogo kekik di kota Probolinggo ataupun Keraksan ya. Ini pusaka legendaris. Meskipun kecil tetapi isoterinya mengutamakan isoteri tuahnya ya saudaraku ya. Maharnya saudaraku ya memang berbeda kelas. Maharnya untuk pusaka naga kekik ini 1,5 juta karena lebih langka dari era gresik dan kualitas garapnya bisa dilihat ya saudaraku ya, berbeda ya dengan yang gresik. Kualitas besinya, kualitas naganya maupun isoterinya ini berbeda. Ini maharnya 1,5 juta rupiah. Tapi pusakanya sudah, nogo kekiknya termasuk kelas ya. Sudah warangkanya, sudah sandangannya sudah cantik, tinggal masuk di tas loh. Istimewa sekali. Kemudian yang saya bilang masterpiece tadi, ini pusaka yang kita buka ya, era Mataram habis sepuh. Dapurnya sempaner itu lurus. Di sini ada geger sapi, ada pijetan, tikel alis, kembang kacang, lambe gajahnya 1 ya. Nah, ini lihat kualitas besinya berbeda dengan yang tadi. Pamornya Wahyu Tumurun. Ini Wahyu Tumurun. Dari kualitas segi garap pusakanya sudah indah saudaraku. Pamornya neutral ya. Untuk yang ini maharnya masih di angka 1.800.000 rupiah, tapi sudah dapat pusaka habis sepuh. Kalau kita berbicara pasaran, pusaka kualitas dengan seperti ini biasanya maharnya masih di atas 3 juta saudaraku. Kita ngomong apa adanya aja, bukan mengada-ngada. Pusaka dengan kualitas seperti ini maharnya masih 3 juta ke atas. Tapi ini kita untuk memacu semangat teman-teman pecinta pusaka untuk bisa merawat pusaka-pusaka yang kualitas baik. Kita maharkan 1.800.000 rupiah saja. Sempaner artinya sempono bener. Sempono artinya mimpi, benar itu ya benar. Jadi mimpi yang benar. Pamor Wahyu Tumurun dipercaya tuahnya memberikan kepekaan, memberikan kerejekian, dan memberikan sang pemilik mendapat kedudukan yang cukup tinggi di masyarakat. Kebanyakan juga pemimpin-pemimpin di masyarakat juga mencari pamor Wahyu Tumurun, bukan cuma pamor junjung derajat, karena yang dicari tuah kewahyonnya itu wahyu. Sedangkan di pijetannya sini ini juga ada pamornya ya saudaraku ya. Habis sepuh, ciri-cirinya besinya seperti ini, gonjonya agak panjang. Ini ada geger sapi, jadi gagah garapnya pusaka ini. Meskipun kecil cuma auranya juga enak ya saudaraku ya. Kelasnya kelas pusaka yang sudah lumayan. Sebenarnya pasarannya di angka 3 juta lebih, cuma ini kita maharkan di angka 1.800.000 rupiah saja. Untuk pusaka dengan kualitas pamor seperti ini, besi seperti ini, kondisi utuh, dan tus jaminan keris sepuh, bukan keris baru atau kamardikan saudaraku. Silakan. Oke, mungkin itu ya saudaraku ya yang bisa kita bahas untuk beberapa pusaka untuk kelas pemula, mahar pemula pada kali ini. Kurang lebihnya kita mohon maaf ya saudaraku. Barusan sudah kita lihat ya detail satu persatu pusakanya. Silakan yang kalau Anda ada berminat, ada keretek hati, ingin merawat warisan leluhur bangsa, silakan hubungi WA saya. Jangan sungkan-sungkan.
ya bisa WA, hubungi. Ya, saya di sini malah sangat senang hati, dengan senang hati bisa membantu Anda, melayani Anda yang ingin memiliki pusaka, ingin merawat warisan budaya leluhur kita Nusantara. Saya ada kebanggaan tersendiri bisa menyalurkan pusaka-pusaka untuk orang-orang yang mau merawat dan mau belajar. Kurang lebihnya saya mohon maaf saudaraku, semoga konten ini ada bermanfaat buat kita semua dan membawa berkah untuk bangsa kita Indonesia. Rahayu, rahayu, salam budaya.